Materi yang akan kita bahas hari ini adalah materi matematika keuangan, yaitu tepatnya teori bunga dengan topik fungsi akumulasi linier atau sering disebut dengan bunga tunggal atau simple interest. Nanti akan kita bahas di sini ada dua jenis sebenarnya, yaitu bunga tunggal dengan bunga majemuk yang disebut dengan compound interest. Ya. Nah, ini nanti akan kita tahu mana sih yang lebih disukai, apakah bunga tunggal atau majemuk, atau misalnya bank sendiri menggunakan bunga yang mana. Oke. Nah, misalkan kita bicara seorang investor ya, menginvestasikan uangnya ya dalam suatu lembaga keuangan ya. Misalnya ini saya buat garis sini ya. Tentu saja keinginannya adalah untuk mendapatkan bunga ya, untuk mendapatkan bunga sehingga nilai uangnya bertambah pada saat diinvestasikan. Oke, saya katakan ini adalah awal dia menabung atau berinvestasi. Lalu ini saya buat tahun pertama misalnya atau periode pertama, dan ini kedua, ketiga, dan seterusnya. Nanti ini adalah N kurang 1 dan terakhir adalah periode terakhirnya adalah N. Nah, biasanya perhitungan bunganya itu adalah per tahun. Kira-kira seperti kita anggap di sini adalah per tahun. Nah, misalnya investor itu menginvestasikan 1 unit ya. Kita anggap 1 unit atau istilahnya kita buat satuannya $1, kira-kira seperti itu. Ya, $1. Nah, dengan prinsip bunga tunggal ya, bunga tunggal itu bunganya itu tetap per tahunnya ya. Jadi bunganya itu berdasarkan uang yang dimasukkan di awal tahun, kira-kira seperti itu, yang $1 itu. Nah, misalkan ini adalah I, dikasih di sini adalah bunganya I, ya. Bunganya juga nanti di sini adalah I, di sini juga bunganya adalah I, seterusnya nanti bunganya adalah I juga. Ya. Nah, ketika uangnya di sini adalah $1 di awal periodenya, maka di sini pada saat di sini nilai akumulasinya atau A1 ini dituliskan itu sama dengan uang awalnya, yaitu $1 ditambahkan dengan I bunganya ya, bunga tunggal. Nah, begitu juga untuk tahun kedua, di akhir tahun kedua ya, maka bisa kita tuliskan ini A2, uangnya sekarang sudah menjadi 1 ditambah dengan, kalau bunganya I dari 0 ke 1 dan dari 1 ke 2 juga I, berarti I nya sudah menjadi 2, berarti 2I, 2 kali I. Begitu nanti seterusnya. Sehingga nanti bagaimana kalau ditanya pada saat atau di akhir tahun ke N, misalnya di sini. Ya. Nanti di sini AN sudah bisa dilihat ya polanya, maka ini 1 ditambah dengan I kali dengan N ya. Saya akan tuliskan ulang di sini. Jadi nilai akumulasinya setelah jumlah uangnya ya, AN itu sama dengan 1 ditambah I kali N.
Jangan lupa bahwa N-nya tentu saja lebih besar atau boleh sama dengan 0. Kalau negatif tidak ya. Oke, jadi itu adalah nilai akumulasinya atau fungsi akumulasinya di akhir tahun atau ditanya pada saat N keberapa. Oke, saya tandai dulu ini. Oke. Selanjutnya, fungsi akumulasi yang kita peroleh ini ya, yang ini fungsi akumulasi ini. Tentu kita lihat bentuknya adalah linear. Ya, jadi termasuk fungsi yang linear. Nah, gambarnya nanti adalah bentuk garis. Ya. Bentuk garis. Kalau kita lihat nanti gambarnya kira-kira nanti seperti ini. Saya buat di sebelah sini saja ya. Ini 0, ini T ya, waktu saya buat. Ganti simbol ya. Ini berarti AT atau AN boleh saja. Jadi nanti ini titiknya adalah 1, kira-kira seperti ini gambarnya ya. Oke, itu untuk fungsi akumulasi. Nah, kemudian masih berlanjut ya. Apa sih yang dikatakan situ bunga tunggal itu? Ya, bunganya itu tadi tidak berubah ya dari periode ke periode, dari selang ke selangnya ya, yaitu I tetap. Jadi kalau bunganya 10% ya 10%. 10% dari siapa? 10% dari prinsipalnya, uang awalnya pada saat diinvestasikan di awal tahun. Ya. Saat diinvestasikan dari awal tahun. Itu dikatakan bunga tunggal. Di sini dikatakan ini tingkat bunga tunggal atau yang sering disebut dengan, kalau bahasa Inggris ya, rate of interest ya, rate of interest atau interest rate. Kalau bunga tunggal berarti simple interest rate, kira-kira seperti itu. Nah, kalau kita lihat, kita akan kembali mengingat apa yang disebut dengan bunga efektif. Ya, bunga efektif yang dimaksud di sini adalah bagaimana bunganya itu dari antara satu periode dengan periode sebelumnya. Ya, kita lihat kalau kita lihat misalnya saya gambarkan lagi ini 0 ya, ini adalah 1. Tadi diinvestasikan adalah $1. Nah, maka dengan bunga I tadi, dengan bunga I, maka kita peroleh tadi A1-nya di sini ya. Maka A1-nya kita peroleh tadi itu sama dengan 1 ditambah I atau nilai yang diinvestasikan di awal ditambahkan dengan bunganya. Nah, maka kalau kita cari di sini I-nya ini sama dengan A1 dikurangi dengan 1. Nah, I yang di sini, I yang kita peroleh di sini adalah disebut juga bunga efektif ya, bunga efektif, tapi khusus di selang atau di tahun pertama. Jadi boleh juga dikatakan bunga efektif kalau untuk di tahun pertama. Jadi artinya bunga efektifnya sama dengan bunga tunggalnya pada saat
periode pertama. Ya. Nah, tapi supaya lebih jelas, kalau nanti sudah di periode selanjutnya, maka apakah bunga efektifnya juga sama dengan bunga tunggalnya? Itu yang mau kita tunjukkan. Ya. Nah, coba kita lihat. Kalau kita mau mencari namanya, kalau saya panjangkan ini, ya, katakanlah ini 2, dan seterusnya ini nanti adalah N kurang 1, dan ini adalah N, maka kita coba melihat IN namanya, ya. IN itu menyatakan tingkat bunga efektifnya, ya, tingkat bunga efektif di tahun ketiga, di tahun keempat, atau di mana yang diinginkan. Ya, kita ingat IN itu sama dengan, jadi kalau ditanya misalnya IN di sini, IN itu sama saja dengan AN dikurangi dengan AN kurang 1, ya. AN kurangi dengan AN kurang 1. Nah, di sini kan nanti akan ada AN-nya. Nah, di sini AN kurang 1. Jadi AN kurang 1 per, kalau dikatakan tingkat, berarti per AN kurang 1. Itu IN-nya. Nah, kalau kita masukkan AN sebagai bunga tunggal tadi, yaitu 1 tambah I kali N, 1 tambah I kali N dikurangi dengan 1 ditambah I kali, ya, ganti menjadi N kurang 1 per 1 ditambah I kali N kurang 1. Maka IN sama dengan 1 ditambah I kali N dikurangi dengan, nah ini kita buat harus dalam kurung, ya, kurangi dengan 1 tambah I N kurang I per, yang di bawah biarkan saja tetap 1 ditambah I kali N kurang 1. Maka IN sama dengan, tentu ini mati, habis, ya. Lalu satunya juga habis ini. Nah, tinggallah I per 1 ditambah I kali N kurang 1. Nah, ini yang kita peroleh untuk bunga efektifnya, ya. Untuk bunga efektifnya. Nah, artinya di sini bahwa kita memperoleh nilai IN-nya ini tidak sama sebenarnya. Ya, IN-nya tidak sama. Nah, coba kita buktikan tadi bahwa kalau dia di periode pertama, ya, di akhir tahun pertama bagaimana, atau I1, ya. Kita buktikan bahwa katanya tadi bunga efektifnya sama dengan bunga tunggalnya. Untuk, coba kita cek, ya, untuk untuk N sama dengan 1, maka I1 sama dengan I per 1 ditambah I kali 1 kurang 1. Ya. Maka I1 sama dengan, kita masukkan 1 kurang 1, ini kan sama dengan 0 ini. Berarti 0 tambah 1, 1. Berarti sama dengan I. Nah, itu saya katakan tadi bahwa untuk N sama dengan 1, bunga efektifnya sama dengan bunga tunggalnya. Kira-kira seperti itu, ya. Tapi kalau untuk I2 nanti sudah tidak lagi.
Nah, apa yang terjadi sebenarnya di sini adalah nominal bunganya tetap. Nominal bunganya tetap. Apa itu nominal bunganya? Saya dari sini, ini kan IN kecil. Nanti IN itu nominalnya. Jadi bunganya katakanlah kalau ada 1 juta berarti 10% itu bunga, tingkat bunga berarti kalau dikatakan nominalnya berarti 10% dari 1 juta. Itu sama dengan 100.000. Dari mana itu? Bahwa IN itu sebenarnya sama dengan AN dikurangi dengan AN kurang 1. Ya, AN kurang 1. Atau ini sebenarnya IN ini adalah IN per AN kurang 1. Sama sebenarnya ya. Oke. Jadi itu ya. Nah, di sini sebenarnya AN kurang 1-nya itu, IN-nya itu adalah konstan. Jadi kalau kita perhatikan yang ini, IN-nya ini sebenarnya adalah konstan. Ya, IN-nya adalah konstan. Tapi bunga efektifnya adalah tidak konstan. Jadi boleh saya katakan di sini bahwa sebenarnya catatannya adalah bunganya, bunga tunggalnya, ya, I-nya itu konstan. Konstan. Nilai ya, nilai sebenarnya, nilai bunganya atau besar bunga tunggal, IN-nya konstan. Namun kalau ditanya tingkat bunga efektifnya tidak konstan. Ya, tidak konstan. Bahkan disebut dengan istilah decreasing atau menurun sebenarnya. Menurun nilainya, yaitu untuk periode selanjutnya. Nah, menurun untuk periode selanjutnya. Bahkan dia nanti mendekati atau converge atau hampir mendekati sama dengan 0 untuk periode yang sangat panjang ya, yang sangat lama seperti itu. Nah, itu bisa dilihat dari ini. Kalau kita masukkan nanti I3, I4, I5, tentu dia akan semakin kecil ya. Karena nilai penyebutnya ini nanti akan semakin besar. Ya, akan semakin besar. Oke, jadi kalau semakin besar penyebutnya sementara pembilangannya tetap, maka tentu saja nilainya semakin mengecil, mendekati 0. Kira-kira seperti itu. Karena bunga ini semakin mengecil dengan waktu yang lama, maka tentu saja ini tidak begitu menarik ya untuk investor pada periode yang lama. Karena itu nanti akan kita pelajari yang namanya bunga majemuk. Itu yang lebih menarik oleh investor ya. Nah, kita ambil salah satu contoh ya, contoh supaya mungkin paham. Contoh, nah katakanlah diberikan
ini diberikan bunga, ya, bunga tunggal ini, bunga tunggal 5%. Ya, bunga tunggal 5% untuk suatu investasi tertentu, ya. Lalu ditanya, tentukan atau hitunglah, tentukan tingkat bunga efektifnya. Dalam atau pada, saya ganti ya, pada tahun ke-6. Nah, oke. Maka langsung aja ya penyelesaiannya. Kita langsung gunakan yang ini, rumus ini. Ya, yang ini. Yaitu IN. Saya ganti warnanya ya. IN sama dengan I per 1 tambah I kali N kurang 1. Nah, yang mana I-nya? Ini adalah I-nya. Nah, yang ditanya itu adalah I6. Berarti I6 sama dengan I-nya tadi adalah 5%, berarti itu adalah 0,05 per 1 ditambah 0,05 kali 6 kurang 1. Nah, sama dengan, nanti akan kita peroleh nilainya ini 0,05 per 1 ditambah 0,05 kali 5, ya, berarti sekitar 0,25 atau sama dengan 0,05 per 1,25, ya. Nanti kalau dihitung kira-kira hasilnya adalah sama dengan 4%. Nah, itu artinya bahwa nilainya tidak sama ya. Jadi bunganya 5%, lalu bunga efektifnya adalah 4%. Kira-kira seperti itu. Oke. Nah, kalau kita bicara bunga tunggal ini dalam biasanya kita menggunakan periodenya atau jangka waktunya itu dalam bilangan bulat atau sering disebut dengan integral values atau bilangan-bilangan bulat, yaitu untuk n lebih besar sama dengan 0, misalnya 1 tahun, 2 tahun, seperti itu. Itu tadi yang saya gambarkan, ya, yang ini. Mana gambar? Ya, ini. Ya. Kalau kita lihat ini, gambar ini sebenarnya adalah untuk gambar, tidak berlaku untuk hanya bilangan bulat, ya, kalau dilihat dari gambar ini. Tapi ini adalah berlaku untuk bilangan, juga bilangan pecahan, ya, bilangan pecahan. Jadi T-nya bisa saja setengah, seperempat, kira-kira seperti itu. Kalau kita nanti bicara untuk yang pecahan, yang hanya bilangan bulat, sebenarnya bukan begini gambarnya. Ini gambarnya ini seperti ini. Dia seperti fungsi tangga, ya. Jadi seperti ini dia.
Jadi misalnya begini, dalam 1 tahun itu kalau kita misalnya menabung dalam 1 tahun, lalu ternyata kalau kita tanya bunganya untuk 6 bulan berapa, maka itu tetap dihitung untuk 1 tahun. Seperti itu pengertiannya kalau untuk fungsi tangga ini. Kalau untuk 7 bulan dihitung 1 tahun juga. Nah, jadi itu kan kurang tepat sebenarnya, ya. Karena itu supaya berlaku untuk pecahan, maka kita sedikit mendefinisikan kembali, ya, di mana nanti supaya berlaku gambar yang akan kita ambil seperti ini. Ini tadi AT-nya, ini T-nya 0. Nah, jadi kan di sini nilainya untuk berapa T-nya, AT-nya berubah. Ini kenapa 0 ini? Sorry. Ini 1. Untuk setiap T, berapapun pecahan, maka nilai AT-nya berbeda. Nah, itu bedanya dengan gambar yang tadi, ya. Jadi kita mau mendefinisikan dalam bentuk gambar ini, ya. Atau saya tuliskan kembali, ya. 1 ini gambar, 2 ini AT, ini T tadi, ini katakan ini 1. Nah, jadi yang kita bicarakan di atas itu adalah, yang sudah kita bahas itu adalah ini, ya. Nah, kita akan membahas sekarang adalah yang ini, atau gambar 1 ini. Ini gambar 2 saya buat. Oke. Jadi di sini bedanya adalah T-nya adalah berlaku untuk fraksional untuk gambar 1 ini. Kalau untuk gambar 2 ini tidak berlaku. Bisa T-nya 1, 2, 3 sampai seterusnya bilangan bulat. Nah, ini yang kita mau mendefinisikan ulang untuk gambar 1 ini. Ya. Nah, dalam soal bagaimana nanti kalau dibuat atau ditanyakan, kalau tidak diketahui maka dianggap itu adalah masalah fraksional, seperti itu, ya, masalah fraksional. Oke. Nah, sekarang kita akan coba mendefinisikan ulang dengan ketentuan. Kita punya asumsi bahwa, saya ulang ya. Nah, misalnya ini adalah tadi seseorang yang berinvestasi, 0, dan ini adalah katakan $1. Ini 1, ini 2, sampai seterusnya. Kan begitu, ya. Ini tadi di awal. Nah, sekarang ini kita batasi. Kita anggap misalnya sampai di sini saja. Ini T misalkan, ya, ini boleh panjangin sedikit ini. Lalu di sini ada yang jaraknya, titik ini, katakanlah ini adalah jaraknya ke sini itu adalah S, maka ini adalah T tambah S, ya, T tambah S. Maka apa yang menjadi asumsinya adalah dalam bunga tunggal, bahwa nanti bunga yang kita peroleh pada saat T tambah S ini, nilai bunganya, ya, besar bunganya itu, atau ditulis dengan AT tambah S dikurangi A0. Ingat ya tadi, ya, bunga itu masih ingat tadi rumusnya, IN itu sama dengan AN kurang AN kurang 1, ya. Boleh, ya, itu diingat. Nah, AT tambah S kurang A0
itu ternyata sama dengan AT dikurangi 0. Jadi bunganya pada saat T ditambah dengan bunganya pada saat S. Ya, nilai bunga. Seperti itu. Nanti bisa dibuktikan ya dengan contoh. Nah, dari sini kita ambil A0-nya karena saling menghilangkan, berarti AT T tambah S itu sama dengan AT tambah AS kurang A0. Oke, ini yang menjadi perhatian kita sekarang ya. Jadi AT tambah S sama dengan AT tambah AS kurang A0. Oke. Nah, ini berlaku sekarang sehingga kita boleh ambil bahwa T terus S-nya ini juga adalah merupakan bilangan real, bilangan yang tidak negatif. Jadi bukan hanya bilangan bulat lagi, bilangan real, termasuk bilangan pecahan ya. Jadi bukan lagi hanya jangka waktu yang bulat tapi pecahan seperti itu. Nah, sekarang apakah ini memenuhi ya? Ya, untuk memenuhi fungsi akumulasi tunggal ini, untuk ini kita buktikan ya. Jadi apakah fungsi akumulasi bunga tunggal ini satu-satunya yang memenuhi sifat ini yang saya tandain ini ya. Oke. Nah, misalkan ya kita masuk ke sedikit ke matematiknya ya, matematiknya di situ masuknya adalah ke limit di sini. Nah, misalkan AT itu, jadi kita misalkan AT-nya itu adalah fungsi, suatu fungsi, fungsi terdiferensialkan. Dan memenuhi ini ya, memenuhi ini, maka kita ambil A aksen T turunannya ya, itu sama dengan limit S mendekati 0 ya, S mendekati 0 seperti ini. Jadi jaraknya nanti antara T dengan T tambah S itu mendekati 0. Jadi pecahan kecil sekali seperti itu. Yaitu A, ingat definisi daripada turunan ya, konsep limit kurang AT per S. Oke. S-nya mendekati. Nah, AT tambah S itu kita ambil yang ini. Yang ini. Yaitu AT tambah S kurang A0. Jadi sama dengan limit S mendekati 0 AT tambah AS kurang A0 kurang AT berarti per S. Selanjutnya sama dengan limit S mendekati 0, ada yang habis ini ya, ini habis menjadi AS kurang A0 per S. Nah, kalau kita kembangkan ya, definisi limit turunan lagi, ini kan sama saja dengan S kurang 0, maka ini juga merupakan limit ya, mengatakan turunan, yaitu sama saja ini sebenarnya adalah S aksen 0 ya, S aksen 0.
Nah, di mana X aksen 0 itu adalah sebagai konstanta. Nah, jadi ini saya tuliskan lagi A aksen T dari atas ya. Jadi dari sini kita ambil A aksen T sama dengan S aksen, oh maaf, bukan S aksen 0. Kok S, A aksen 0 ya. A aksen 0. Nah, selanjutnya apa yang kita lakukan setelah kita peroleh seperti ini? Nah, kita ingat masalah kalau diketahui turunan seperti ini, kalau kita mau mencari nilai fungsinya sendiri, maka kita gunakan prinsip integral ya dalam kalkulus. Jadi kita bisa integralkan ruas kiri dengan ruas kanan ini, maka ini kita peroleh AT sama dengan ya terhadap T ini diintegralkan. Atau saya tulis ulang ya, harus jelas ini. Jadi nanti harus diintegralkan A aksen T dt sama dengan A aksen 0 diintegralkan dt. Maka hasilnya ini adalah AT ya, AT sama dengan A aksen 0 T ya, A aksen 0 T ditambahkan dengan C, boleh ya seperti itu. Nah, dimana C nya ini adalah konstanta juga, ini C sama dengan konstan. Nah, coba kita sekarang uji ya, kita uji untuk nilai T nya 0. Jadi untuk T sama dengan 0, maka kita peroleh A0 sama dengan A aksen 0 kali 0 ditambah C, sehingga kita peroleh di sini A0 masih ingat kita adalah 1. A0 itu sama dengan 1, berarti itu sama dengan C, sehingga kita peroleh 1 sama dengan C atau C sama dengan 1. Sehingga kalau kita kembalikan ke atas ya, yang ke sini, berarti AT sama dengan A aksen 0 T tambah 1. Seperti itu ya. Lalu selanjutnya kita coba lagi T nya, untuk T sama dengan 1, maka kita peroleh ya, nanti kalau T nya 1 berarti itu artinya, kalau kita masih ingat tadi ya, I1 itu kan sama dengan I tadi. Kalau masih ingat tadi ya, I1 itu sama dengan I. Untuk T nya sama dengan 1, itu sama dengan A1 dikurangi dengan A0 ya, A1 kurang 0 ya. Saya gambarkan sini, ini kan 0, ini 1, ini A0, ini A1 ini. Nah, ini ke sini kan I, berarti I itu kan A1 kurang A0 ya. Oke, A1 kurang A0. Nah, untuk itu kita peroleh, kita coba berarti A1 yang ini ya, kita ulang lagi, ini A1 sama dengan A aksen 0 T, A aksen 0 T tambah 1. Nah, dari sini kita peroleh bahwa A1-nya itu sama dengan 1 tambah A0, atau sama dengan 1 tambah A0 kan 1. Ini bukan 1 ya, I ya. I tambah A0, berarti I tambah 1.
Oke. Oke, ini dicas dulu ini baterainya. Oke, kita lanjut ya. Maaf, baterai habis. Sehingga kita lihat sini A1 sama dengan I tambah 1. Jadi kita tinggal masukkan saja, ganti A1-nya. Berarti I tambah 1 sama dengan A aksen 0 T. T-nya tadi 1 ya. Jadi masukkan saja 1 ditambah 1. Jadi dari sini kita peroleh satunya habis ini. Sehingga I sama dengan A aksen 0. Nah, jadi I-nya sama dengan aksen 0. Nah, setelah dapat aksen 0 sama dengan I, kita kembalikan lagi ke bentuk yang mana tadi ya? Nah, yang ini. Jadi AT ya, AT, sehingga AT sama dengan A aksen 0 tadi, kita dapat I kali T tambah 1, atau AT sama dengan 1 tambah I kali T. Nah, hasilnya ternyata AT sama dengan I tambah T dengan catatan T-nya lebih besar sama dengan 0. Oke, jadi ternyata memenuhi ya untuk sifat tadi itu yang di atas asumsi umumnya, yaitu AT tambah AS kurang A0. Nah, jadi dapat kita lihat kalau perhatikan rumusnya ini dengan yang awal tadi tidak ada bedanya ya. Ya. Jadi catatan bahwa penting untuk diketahui bahwa tidak tergantung dengan non negatif integer atau disering juga disebut dengan bilangan bulat tak negatif. Jadi berlaku juga ternyata untuk yang fraksional atau bilangan real yang tidak negatif. Jadi tidak ada masalah. Kira-kira ini adalah materi tentang bunga tunggal. Untuk masalah contoh nanti bisa dilihat dalam soal-soal ya. Oke. Selanjutnya nanti akan kita bahas bunga majemuk.